tolong buat yang namanya anggota TNI kemarin yang bilang akan menangkap rakyatnya yang menghalangi pemerintah. Tolong kasih salah satu aja contoh, ya seperti apa. Tolong Anda kalau mau bicara di depan publik itu ya Pak TNI ya, harus berdasarkan fakta. Ya, mana ada orang yang bisa menghalangi pemerintah? Mana ada? Salah satu jalan tol kemarin, ya digusur paksa banyak, ya kan, digusur paksa banyak. Ada nggak rakyat ya yang bisa menghalangi? Ya, nggak ada. Ini salah satu rakyat kritik tentang minta keadilan hak rakyat. Itu banyak Pak, bukan menghalangi pemerintah. Yang ada rakyat Indonesia menagih semua janji hak mereka terhadap pemerintah itu benar, real, nyata ada. Itu salah satunya Pak TNI ya, itu salah satunya. Dari kemarin gue gatel aja loh mau bahas gibas masalah ini ya. Ya, TNI itu ya. Saya harus tidak perlu saya yang ngerasa, mari simak ini. Diam itu emas, nggak boleh diam bro ya. Sesama rakyat Indonesia kita punya Pancasila, nggak boleh diam. Ada nggak di dalam Pancasila kita rakyat Indonesia apabila tidak ada keadilan diam gitu? Nggak ada kan? Ya kamu goblok sekali kamu kalau komen begitu ya. Disuruh diam itu emas apa? Terus sementara Mas Gibran, Mas Kaisang gitu terlibat dalam kasus Tom Lembong gitu, Mas Kaisang. Lo kita disuruh diam gitu. Goblok kali, siapa namanya? Ya, namanya aja Gurara. Gurara dengerin ya. Dalam Pancasila kita butuh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Siapapun, pemerintah yang bagaimanapun kalau ada tindakan salah ya kita bela. Itu membutuhkan keadilan. Nggak ada orang yang menuntut keadilan seluruh rakyat Indonesia ini ya. Kalau ada salah satu yang tidak adil, kita disuruh diam. Nggak ada di dalam Pancasila. Nggak ada, nggak tertera di situ ya. Harus punya kemanusiaan, kita harus manusiawi. Siapapun di rakyat Indonesia kita ini tertindas ya, tidak menerima keadilan, keadilannya itu tidak merata, tidak sesuai dengan hukum, ya harus bicara. Nggak ada undang-undang kita, terus Pancasila kita di dalam itu ya. Kita merakyat loh, kita merakyat. Nggak ada di dalam Pancasila kita itu apabila ada ya ketidakadilan, diam. Ya nggak ada, karena diam itu emas. Nggak ada, goblok sekali itu loh. Ya goblok kali itu orang. Ya harus cerewet. Ya di dalam Pancasila kita bahkan Sumpah Pemuda rakyat Indonesia ini ya, kami bangsa Indonesia ya bersatu menjunjung tinggi tanah airku, tanah air Indonesia. Ya kan? Seperti itu bro. Itu salah satu isi Sumpah Pemuda. Ya kan? Itu salah satu ya, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia ya, itu salah satunya. Terus pemuda sekarang apaan? Pemuda itu sekarang ayo Gurara ada nggak di dalam Pancasila apabila rakyat Indonesia tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, Indonesia harus diam karena diam itu emas? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, yang ada ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Kalau tidak adil, rakyat Indonesia Sumpah Pemudanya mana? Ya kan? Sumpah Pemudanya, isi Tritura, isi Trikora harus dibaca. Turunkan harga. Mana orang yang katanya kemarin ibu-ibu minta harga ikan, harga sembako turun, ya kan? Mana? Bunyi. Kita punya tuntutan komando rakyat, tuntut 3 tuntutan rakyat ya, Tritura, ya, Trikora. Kita punya itu semua. Kenapa kita nggak digunakan hak kita? Ya kan? Kenapa kita nggak iniin hak kita? Ya ada semua loh. Salah satunya tuntutan rakyat ya, turunkan harga. Ya dah? Ada nggak sekolah makanya? Ya kalau nggak sekolah kagak ngerti makanya asal ngomen doang. Ya lu giliran disabet sama gua lu panas.
ya toh? Ya toh? Ya, salah satunya ya hak-hak rakyat itu ada tritura, turunkan harga, salah satu 3 tuntutan rakyat. Ya, itu salah satunya. Nah, ada pula kita trikora, ya 3 tuntutan komando rakyat ada. Ya, bagaimana komando rakyat kita, oi? Bunyilah, woi. Ya. Ya. Lebaran sepi pun banyak orang yang gagal lebaran gara-gara apa? PHK ya. Kampanye kemarin rame kan ngalahin lebaran kan. Jangan tersinggung sambil seruput kopinya, bro ya. Kopi asli ini, produksi Widya ini ya. Ya. Kamu bisa dirukia, Kak. Siapa namanya? Zulan Gabut. Mestinya otak kamu itu dirukia, bro. Kenapa? Bener kata saya, lebaran sepi, lebih rame kemarin ya serangan bansos jelang pilkada sama yang namanya jelang pemilu, lebih rame kan ketimbang lebaran kan. Salah, lo yang harus dirukia, ya dah. Lo ya gabut ya, lo yang harus dirukia mestinya. Rakyat mengeluhkan kenapa banyak PHK, kenapa gua bahas masalah lebih rame yang namanya jelang kampanye, bagi-bagi uang, bagi-bagi bansos ya ketimbang lebaran. Karena apa? Pengusaha karyawan-karyawan banyak di PHK. Bagaimana mau rame? Rame kemarin karyawan-karyawan dijanji-janjiin doang kan? Dijanji-janjiin doang kan? Ya dah, dijanji-janjiin, terus komandonya dikasih uang sekian miliar ya untuk menggait suara itu, ya dah. Contohnya itu Siritek, ribuan loh, ya ribuan loh. Kalau kamu bilang saya PDIP, saya bukan orang PDI, ya, saya orang netral. Adapun orang PDI saya gebukin juga, makanya semua konten saya itu disimak. Ya, janji-janji palsu, janji-janji palsu. Kenapa? Anda kalau disinggung rakyat tunggu loh, ya. Nanti saya ciduk. Ya, nah salah satu kemarin setelah disahkannya undang-undang TNI, ada salah satu orang yang berbicara. Saya nggak perlu sebut namanya TNI tersebut ya. Kami akan menangkap orang-orang apabila ada yang menghalangi pemerintah. Apanya yang menghalangi pemerintah? Ada nggak sih rakyat Indonesia yang menghalangi pemerintah? Ada nggak? Yang ada Bapak TNI, yang ada rakyat Indonesia itu klaim dengan janji-janji pemerintah yang menyusahkan, menyengsarakan rakyat. Salah satunya, Pak, salah satunya ada. Banyak kan? Salah satunya rumah yang digusur. Salah gusur, rumahnya udah diganti belum? Belum, ya kan? Itu salah satunya. Kedua, ya, apabila ada orang yang tidak bayar pajak 2 tahun disita, ya kan? Itu salah satunya, Pak. Itu Indonesia nggak boleh klaim gitu, ya kan? Lah begitu, bro. Kenapa Pak ini ya TNI itu bilang rakyat Indonesia itu menagih janji pemerintah, Bapak TNI ya. Salah satu ya yang kemarin viral ya. Dengerin ya Bapak ya. Rakyat Indonesia itu menuntut keadilan. Enggak, bukan menghalangi pemerintah. Coba jelaskan ya Bapak TNI ya, salah satunya kalau memang rakyat Indonesia itu menghalangi pemerintah, ya kan? Yang ada pemerintah menghalangi apa tujuan pemerintah, ya? Salah satu pembangunan jalan tol digusur, belum pembayarannya belum selesai. Apa? Bisa nggak rakyat menghalangi pemerintah? Mari mikir semua, ya. Buat khususnya untuk Bapak TNI yang kemarin bicara, ya kami akan menangkap orang untuk menghalangi yang namanya pemerintah. Apa? Salah satu orang yang disebutkan menghalangi pemerintah itu yang seperti apa? Tolong jelaskan. Ya, tolong jelaskan kepada rakyat Indonesia nih. Ya, tolong jelaskan apa? Rakyat yang mana menghalangi pemerintah? Rakyat yang mana menghalangi? Kalau rakyat mengkritik tentang tindakan pemerintah kepada rakyatnya banyak. Ya, kalau rakyat kritik tentang tindakan tidak adil pemerintah terhadap rakyat banyak, Pak TNI, banyak. Ya, tolong satu saja jelaskan oleh Bapak TNI kemarin yang cuap-cuap ya. Kalau mau menangkap orang ya salah satu menghalangi pemerintah. Contoh kinerja yang seperti apa rakyat menghalangi yang namanya pemerintah? Contohkan salah satu, Pak. Contohkan salah satu. Ya. Contohkan salah satu. Kalau rakyat
ya menuntut keadilan terhadap pemerintah itu banyak ya, tentang ketidakadilan terhadap pemerintah karena penggusuran banyak yang belum dibayar ya, banyak yang belum dibayar. Jadi itu salah satunya Pak, rakyat kritik tentang pemerintah tidak adil kepada masyarakat itu banyak. Itu kritik, bukan menghalangi Pak, buat saya bukan menghalangi ya. Mereka menuntut keadilan, hak mereka, bukan menghalangi. Kalian bikin jalan tol di sana, banyak warga yang belum dibayar penggusuran itu. Mana janji Jokowi itu? Belum ada. Ya, belum ada. Ya tolong, buat yang namanya anggota TNI kemarin yang bilang akan menangkap rakyatnya yang menghalangi pemerintah. Tolong kasih salah satu aja contoh. Ya seperti apa? Tolong Anda kalau mau bicara di depan publik itu ya Pak TNI ya harus berdasarkan fakta. Ya, mana ada orang yang bisa menghalangi pemerintah? Mana ada? Salah satu jalan tol kemarin ya digusur paksa banyak, ya kan, digusur paksa banyak. Ada nggak rakyat ya yang bisa menghalangi? Ya, nggak ada. Ini salah satu rakyat kritik tentang minta keadilan hak rakyat. Itu banyak Pak, bukan menghalangi pemerintah. Yang ada rakyat Indonesia menagih semua janji hak mereka terhadap pemerintah itu benar, real, nyata ada. Itu salah satunya Pak TNI ya, itu salah satunya. Dari kemarin gue gatel aja loh mau bahas gibas masalah ini ya. Ya TNI itu ya, saya harus tidak perlu saya yang ngerasa, mari simak ini. Ya yang ngerasa kemarin di publik ya, yang ngerasa ayo lawan ini yang seperti ini. Hak-hak rakyat dituntut, terutama pengembangan infrastruktur kalian itu kemarin ya dari pemerintah. Rakyatnya menuntut pembayaran terhadap pemerintah, belum kalian bayar juga. Itu salah satu menghalangi pemerintah namanya itu. Bukan Pak, salah ya Pak TNI ya. Mudah-mudahan lu nyimak ya ocehan saya nih di sini. Ya, nggak ada rakyat menghalangi pemerintah itu, nggak ada rakyat. Yang ada rakyat menuntut keadilan atas hak rakyat terhadap pemerintah. Itu salah satunya. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan bilang kalau rakyat ini menghalangi pemerintah. Goblok sia. Ya saya katakan itu Anda itu goblok sia. Mikir dulu kalau Anda itu mau bercuap-cuap di media sosial. Mikir dulu. Rakyat itu bukan ya menghalangi pemerintah, tapi rakyat menuntut tentang keadilan janji-janji rakyat. Hak mereka, hak rakyat terhadap pemerintah yang dilakukan. Ya itu yang seharusnya. Kenapa cuap-cuap Anda seperti itu mau nangkap orang yang menghalangi pemerintah? Rakyat yang mana menghalangi pemerintah? Saya kasih tahu. Ya. Rakyat yang mana yang menghalangi pemerintah? Tuh, salah satu Jokowi ya, sekelas menteri kemarin disuruh bangun itu, disuruh bangun ini ya, uangnya akan dikasihkan setelah pembangunan selesai. Sampai sekarang itu ya belum dikasihkan uang tersebut. Itu salah satu contoh. Rakyat, pemerintah hutang kepada rakyat. Belum selesaikan, apalagi hutang ke negara lain. Ya kan, hutang kepada rakyat aja tuh salah satu ya. Orang-orang yang disuruh menyelesaikan proyek-proyek itu sudah selesai, pembayarannya mana? Itu salah satu. Ya, itu salah satu bro. Ya. Nah, mengenai itu tadi ya, kita salah satu TNI tadi ya, satu. Kedua, mengenai korupsi kemarin setelah penggeledahan yang namanya Ridwan Kamil, betina Sarah, betina Jalang, si sendal bakia itu ya, si Lisa nggak muncul. Kenapa giliran Ridwan Kamil sudah ada penggeledahan, mereka ini muncul atas suruhan siapa? Itu menjadi pertanyaan buat saya. Ya, nah, save, jangan lupa kalian save, ketik tagar, jadikan Lisa dan Natali seperti Nikita Mirzani. Ini ada unsur pemerasan. Saya bukan pro Ridwan Kamil, tapi kita butuh keadilan. Ya, Ridwan Kamil harus transparan, bicara masalah korupsi dulu tuntaskan. Jangan lemah, jangan down ya. Rakyat bersama kalian kalau Anda itu membuka kebenaran. Ya, kalau Anda itu membuka kebenaran ya, Ridwan Kamil khususnya ya, jangan perlu takut. Oknum siapa saja yang terlibat korupsi bicara, ya kan? Apalagi
apalagi sekelas yang namanya perempuan jalang itu, ya gibas lah. Saya bukan pendukung Ridwan Kamil, ya. Bukan pendukung Ridwan Kamil. Kenapa hanya Ridwan Kamil yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi korupsi-korupsi ini? Tom Lembong udah bicara kan, ya. Tom Lembong udah bicara. Mudah-mudahan Tom Lembong kan bebas, ya, karena di persidangan menyebut nama anak Bapak Jokowi salah satunya. Nah, itu yang harus kita angkat. Kenapa kalian di media sosial ngangkat yang namanya si betina sarap itu, si Lisa? Harusnya kita bongkar, karena di Jawa Barat juga ada proyek anak seseorang. Ya, ada proyek anak seseorang loh di Jawa Barat itu. Mudah-mudahan itu kebongkar. Harusnya kita mendukung Ridwan Kamil, bicara tentang proyek-proyek apa saja, oknum polisi mana aja yang terlibat. Itu yang harus kita dukung. Ya kan? Jangan mendukung yang namanya betina sendal bakia itu. Oke? Salam waras. Bagi orang yang waras, paham tentang perpolitikan yang caruk maruk ini, saling tutup-tutupi, salah satu ada yang dikambing hitamkan. Oke? Ya, terserah lo mau bilang mak lampir kayak apa lampir kayak genderowo kayak terserah, no genderowo no lagi maruk makan korupsi. Ya, kalian diamkan. Buat Ridwan Kamil, jangan kendor, ya. Jangan lemah, jangan lemah. Saya selama ini bukan pendukung Anda, bukan. Ya, tapi saya butuh keadilan. Keadilan ya macam mana? Anda selama ini itu digeledah KPK. Buka mulut. Salah satunya beres. Ya, kalau Ridwan Kamil berani buka mulut, beres loh. Beres. Betina sarap itu akan diam. Dia pasti akan terseret. Oke, salam waras. Itu baru yang namanya otaknya itu jalan ke sana. Oke ya guys. Ini para genderuwo ini mulai panas, bro. Oke ya, mereka itu akan stres kalau mereka ini akan ketahuan. Oke, selamat pagi guys. Ya, buat fans-fansnya terus semangat terus. Oke, selalu kita membela keadilan. Oke, salam waras. Yang waras pasti paham, karena Ridwan Kamil dijadikan kambing hitam di dalam pengalihan isu korupsi. Oke, Tom Lembong perhatikan. Kenapa? Supaya rakyat Indonesia ini fokus ke Ridwan Kamil, nggak fokus apa kata Tom Lembong. Salah satu anak Jokowi terlibat, ya kan? Pintar kali kau pendukung-pendukungnya Mulyono yang mengalihkan isu. Halah, Indonesia belajarlah cerdas, oke?